Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pemirsa USTP Visip Unsri yang budiman. Alhamdulillah, segala pujian syukur dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu lewat media TV Visip Unsri ini. Ini karena berkah dari Allah SWT, kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan ikhlas dan tawadu. Bapak Ibu sekalian permisa dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, dalam rangka kita melaksanakan puasa Ramadan ini, kita akan saling memberikan nasihat tentang bagaimana kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Yaitu saya mensitir ayat di Quran, yaitu surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu alaikum wa la tabghil fasada fil ardh innallaha yuhibbul muhsidin. Nah, di dalam ayat ini paling tidak ada 4 makna atau 5 makna besar yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah, yaitu yang artinya dan carilah dari apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dan keselamatanmu di dunia. Ini artinya apa? Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kita harus mengutamakan kepentingan pencapaian kebahagiaan kita di negeri akhirat. Artinya bahwa segala tindak tanduk kita, sikap dan kelakuan kita, apalagi di bulan Ramadan ini yang penuh berkah, bahwa semua aktivitas kita harus kita arahkan kepada bagaimana kita untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Jadi di dalam surat ini bahwa tujuan kebahagiaan dunia akhirat itu adalah tujuan pokok dan yang perlu kita usahakan. Dan apapun yang kita miliki, baik itu harta, tenaga, pikiran, waktu, kesempatan, itu sebaiknya kita gunakan dan diarahkan kepada kepentingan akhirat. Dan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, barangkali kita sudah mengenal semua, yaitu manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yaitu pertama, manfaatkan masa mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kemudian
Manfaatkan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Kemudian yang ketiga, manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Dan yang keempat, manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan terakhir yang kelima, manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Nah, itu semua mengingatkan kepada kita supaya kita senantiasa untuk memanfaatkan waktu. Selama masih muda, adik-adik mahasiswa, manfaatkan waktu dan sibukkanlah waktumu untuk kepentingan akhirat. Kemudian demikiannya pada saat kita sehat, jangan sampai kita sakit baru bertobat untuk melaksanakan ibadah. Dan kemudian masa kayamu berlimpah harta tapi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan akhirat. Akhirnya pada saat fakir baru kita berpikir untuk melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian manfaatkanlah masa luang, masa tidak sibuk itu untuk kepentingan kita beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, manfaatkan hidupmu sebelum datang kematianmu. Nah, itu pesan-pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah melalui hadis yang sahih, dan itu yang menjadi pedoman kita untuk melaksanakan kepentingan dunia akhirat. Kemudian dari ayat Al-Qasas 77 itu juga kita melihat bahwa janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia atau keselamatan di dunia. Nah, ini adalah kedudukan yang kedua dari apa yang harus kita capai dalam kehidupan kita ini. Jadi setelah kita berpikir dan berbuat untuk kebahagiaan akhirat, juga kita tidak juga boleh melupakan kebahagiaan kita atau keselamatan kita di dunia. Ya, kita punya hak secara pribadi untuk mendapatkan keuntungan di dunia untuk keselamatan kita. Ya. Kita punya hak untuk merebut itu semua karena kita punya tanggung jawab terhadap diri kita pribadi. Demikian juga sebagai orang tua kita punya tanggung jawab kepada anak untuk membahagiakan anak. Sehingga kita perlu berusaha untuk mencapai keselamatan di dunia. Artinya kita harus mempunyai segala fasilitas yang kita perlukan untuk keluarga, ya, untuk kehidupan di keluarga dan kepentingan anak-anak kita, untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu dunia. Nah, ini semua memerlukan fasilitas, ya, baik itu rumah, tempat tinggal, uang dan sebagainya. Nah, itu kita juga harus rebut. Nah, kita tidak bisa dan tidak boleh melupakan kepentingan kita ataupun hak-hak kita di dunia. Meskipun tadi memang kita diutamakan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Karena untuk mencapai kebahagiaan akhirat itu juga kita akan lebih mudah apabila kita dapat memperoleh fasilitas-fasilitas, kebutuhan-kebutuhan kita untuk
berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu kita lakukan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh surat Al-Qasas ini. Kemudian yang ketiga adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaikum, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, jadi kita makhluk Allah, salah satu makhluk Allah itu diperintahkan oleh Allah untuk selalu berbuat baik, baik itu kepada manusia, sesama manusia, terhadap makhluk-makhluk lain, dan kita harus menjaga hubungan itu dengan baik. Demikian juga dengan lanjutan surat ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaikum, yaitu dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, di sini kita juga diperintahkan oleh Allah, selain tadi beribadah kepada kepentingan akhirat, mencari keselamatan di dunia, juga harus berbuat baik dan menjalin silaturahmi dan berbuat baik kepada semua makhluk, baik itu kepada manusia maupun kepada makhluk-makhluk lainnya. Dan juga digandengkan dengan ayat berikutnya, yaitu wala tabril fasada fil ardh, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dua perintah ini, yaitu pertama, kita harus selalu berbuat baik terhadap kepada siapapun, kepada manusia, kepada makhluk-makhluk ciptaannya, dan janganlah sekali-kali juga kita melakukan kerusakan di muka bumi. Karena membuat kerusakan di muka bumi akan menghancurkan ekosistem bumi, akan memperburuk, apapun tindakan kita akan memperburuk untuk kepentingan makhluk Allah. Dan akhirnya ayat ini ditutup dengan innallaha la yuhibbul mufsidin, bahwa sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat keburukan. Nah, inilah sebetulnya makna dan ajaran atau perintah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita semua. Dan melalui ayat ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang pertama, kita harus menyeimbangkan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Artinya kepentingan dunia itu lebih tinggi nilainya dari akhirat, tapi kita juga tidak melupakan kepentingan dunia. Artinya apa yang kita lakukan di dunia ini semata-mata memang nanti tujuannya kepada kepentingan akhirat. Yang kedua adalah dalam ayat ini kita harus senantiasa diperintahkan untuk selalu menjaga silaturahmi, menjaga hubungan, menjaga kepentingan-kepentingan dengan sesama makhluk Allah, baik kepada manusia maupun makhluk-makhluk lain ciptaan Allah SWT. Dan yang ketiga adalah kita perlu ingat bahwa Allah tidak menyukai pada siapapun yang berbuat kejahatan di muka bumi ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan sebagai sharing apa yang kami ketahui, kami pelajari. Mudah-mudahan ini
menjadi nasihat kita semua, terutama bagi diri saya sendiri, untuk mencapai keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, kebahagiaan di akhirat. Demikianlah, mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.